Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah rahimakumullah, mari kita simak ilmu dan nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Muhammad Darkas LC dengan kitab Safinatun Najah dengan babnya masa haid. Dan bagi jamaah yang ingin mengulang kembali kajian-kajian daripada kegiatan Masjid Jami Taufikur Rahman, bisa dilihat di channel YouTube ataupun Facebook Masjid Jami Taufikur Rahman. Langsung saja kepada guru kita bersama Ustadz Ahmad Darkas LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun. Faslun fasal baru yang membahas tentang aqallul haidi, masa paling sebentarnya haid. Ya, sampai situ bacaan kita. Jadi ini materi tentang perempuan, tapi laki-laki kudu tahu. Sebab laki kan punya istri. Istrinya ntar kalau nggak tahu masa haidnya dikasih tahu sama lakinya. Ya. Oh, halaman 12. Halaman 12 bagian atas. Jadi halaman 12 bagian atas. Jadi ini masalah perempuan yang orang laki kudu tahu. Karena ntar dia punya istri. Istrinya bingung masa haidnya berapa hari dia tahu. Lakinya ngasih tahu. Kalaupun dia belum punya istri, kan dia juga punya adik perempuan. Kan ya. Jadi kalau adiknya umurnya udah 11 tahun biasanya tuh udah keluar haid. Mula-mulanya haid 9 tahun. Jadi umur kalau kita sih kebanyakan umur 12, 13 sudah keluar tuh darah haid. Dia bisa ngasih tahu abangnya. Kalau dia nggak punya adik perempuan, iya dia kan juga punya sepupu lah perempuan ada kali gitu. Kalau di keluarga yang perempuan, tetangganya kan ada perempuan kan ya. Barangkali tetangganya baru mens gitu, dia kagak ngerti, dia lihat tetangga gua kan doyan ngaji ke masjid, kali dia tahu kan begitu. Akhirnya kasih tahu. Kalau tetangganya juga kagak ada yang perempuan, ya minimal kasir Indomaret kan perempuan juga. Jadi kalau dia bingung, kita tak. Pak Haji Romanya sering bolak-balik ke pengajian nih, saya mau nanya boleh apa enggak, kan siapa tahu kan gitu. Yang namanya ngaji ngajarin orang di mana aja. Jadi ini masalah perempuan, tapi laki juga kudu tahu. Karena laki-laki punya hubungan dengan perempuan. Aqallul haidi, paling sebentarnya haid. Jadi paling sebentarnya haid itu maksudnya adalah masa minimal perempuan terkena haid gitu. Dan mula-mula orang haid itu umur 9 tahun. Qamariyah. Qamariyah itu hitungan bulan, hijriyah bahasanya gitu. Jadi kalau anak kita nih lahir tanggal 5 Februari 1995 misalnya.
itu dikonversi. Sekarang kan tinggal buka HP aja tuh bisa tuh. Tanggal 5 Januari 1995 dikonversi, oh ternyata hijriahnya ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sekarang tanggal 14 Rabiul Awal 1445. Dihitung ke sekarang nih jadi berapa umurnya gitu. Jadi paling minimal perempuan mulain haid itu kalau udah 9 tahun qamariyah. Laki juga sama. Laki-laki mulain keluar ini air mani itu mulainya dari 9 tahun gitu. Kalau belum genap 9 tahun Ustaz, udah keluar darah haid. Yang dikatakan haid itu 9 tahun kira-kira kurang 15 hari. Artinya kalau masih 8 tahun 5 bulan udah keluar itu darah, itu bukan darah haid. Itu kalau kata kita fikih damu fasadin, darah penyakit begitu, bukan darah haid. Jadi haid itu apa namanya, darah yang keluar dalam bentuk normal. Normal itu maksudnya badannya sehat, enggak lagi sakit, enggak lagi punya kandungan, pokoknya dalam keadaan normal. Damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihah. Itu definisikan begitu. Darah yang keluar dari rahim perempuan ala sabili sihati, karena sebab normal, emang badan perempuan begitu diciptakan. Jadi mulainya 9 tahun begitu. Kalau nanti umur 9 tahun belum keluar darah haid, umur 10 tahun belum keluar, umur 11, 12 belum juga keluar, maka darah haidnya, bukan darah haid, tanda baliknya sampai 15 tahun. Kalau ada. Jadi tanda balik itu bisa make umur, bisa make tanda badan kayak begini keluar darah haid. Jadi kalau kita punya anak umur 11 tahun laki nih belum keluar air mani, maka sampai 15. Jadi 15 tahun qamariyah keluar apa enggak keluar darah haid, atau dia laki enggak keluar air mani, 15 tahun udah sah disebut umur balik. 15 tahun qamariyah ya. Gitu. Jadi kita semua nih ngitung umur kita. Dari tanggal yang udah ada kita konversi gitu. Karena kalau ngukur jatah umur tuh dari qamariyah itu tuh. Dari qamariyah bukan dari masehi. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaru ummati, umur umatku tuh mabaina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Itu 70, 60, 70 tahun tuh qamariyah. Qamariyah. Jadi bukan masehi, bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri itu hijriyahnya 63 tahun sekian bulan. Kalau masehinya itu ada yang ngitung tuh. Namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Kafuri. Syekh Sofiur Rahman ini orang India. Orang India punya kitab namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi ulama Islam nih yang dari India banyak nih. Dari India banyak. Salah satunya yang dipelajari oleh kebanyakan muslim Indonesia, nama kitabnya Fathul Mu'in. Nah, itu Fathul Mu'in itu orang India tuh. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari kan ya. Jadi banyak orang India yang jadi ulama. Ada di dalam ilmu hadis namanya Ad-Dahlawi, orang India juga. Jadi banyak. Ada kalau kita belajar qawaid fikih ada namanya Ali Ahmad An-Nadawi, orang India, banyak orang India.
Jadi kata beliau ini Safiur Rahman, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hitungan Masehi itu umurnya tuh 61 tahun sekian bulan. Jadi nggak nyampe 63. Maka kalau kita sekarang udah 30 tahun tuh ya kira-kira dah begitu. Kira-kira 33 tahun lagi, kira-kira begitu. Kalau udah 40 tahun ya berarti 23 tahun lagi gitu. Ngukur-ngukur begitu. Yang kagak enak sih kalau udah 62 tahun 11 bulan. Udah tinggal sebulan lagi. Gitu. Jadi ini kalau ada yang lebih bonus itu alhamdulillah dapat bonus dari Allah, manfaatin buat apa namanya, buat banyak ibadah begitu. Jadi umur balik mula-mulanya 9, umur keluar ini darah haid atau juga air mani umur 9 tahun. Wa aqallul haidi, paling sebentar haid, yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Jadi paling sebentar. Jadi maksudnya kalau keluar darah haid, pagi kelihatan ada darah haid, maka belum dikatakan sebagai haid sampai betul-betul ini darah haid keluar sepanjang hari itu. Jadi pagi ini bagi yang mutahayyir, ini kan umur waktu haid dijelaskan oleh ulama buat yang perempuan yang namanya mutahayyirah. Mutahayyirah itu artinya kalau bahasa Indonesia perempuan yang bingung. Ini darah haid apa bukan? Darah haid apa bukan? Maka ulama ngejelasin biar paham make patokan waktu. Sehari semalam, 15 hari nanti ininya. Tapi bagi perempuan yang sudah bukan lagi mutahayyirah, arifah, dia udah tahu darah haid, kapan keluarnya, warnanya bagaimana, bentuknya apa, orang kayak gini udah enak begitu. Tapi ada perempuan yang mutahayyir. Yang mutahayyir itu biasanya perempuan yang baru pertama haid, yang kedua baru habis ngelahirin. Habis ngelahirin tuh berubah itu siklus haid. Yang ketiga orang baru sembuh dari penyakit, baru sembuh sakit demam panas, seminggu 2 minggu sembuh, siklus haidnya berubah. Kemudian juga yang keempat orang yang baru mengalami kalau bahasa itu kecelakaan. Jadi perubahan kalau kecelakaan itu perubahan bentuk badan dan seterusnya. Ini yang membuat perempuan tuh jadi mutahayyirah. Jadi mutahayyirah, keluar darah dia bingung. Darah haid apa bukan ya? Biasanya mah nggak begini. Tapi kan gue emang habis ngelahirin. Gue emang baru beres minum obat, baru sembuh penyakit. Jadi perubahan-perubahan itu yang bikin perempuan jadi mutahayyirah namanya. Maka yang seperti ini dijelaskan pakai hitungan hari. Jadi paling sebentar itu sehari semalam. Jadi kalau pagi ada darah, siang periksa darahnya keluar apa enggak. Kalau enggak keluar berarti cuma sekali doang itu pagi keluar, berarti bukan darah haid. Itu namanya darah istihadhah gitu. Jadi kalau belum wayaknya darah keluar, belum 9 tahun, itu namanya damu fasad. Damu fasad itu darah penyakit. Tapi kalau udah umur balik tapi darahnya keluar bukan di masa itu, namanya darah istihadhah gitu. Darah istihadhah. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi ini tidak memenuhi standar haid. Karena yang namanya haid itu secara bahasa, haid itu adalah damun ghalidh, darah yang tebal dan dia melimpah. Melimpah itu artinya ngucur banyak begitu. Maka kalau cuman sekali keluar pagi, siang udah kagak ada lagi, itu tidak memenuhi standar apa yang disebut dengan haid. Makanya kata ulama paling minimal haid itu sehari semalam.
Pagi dia keluar, siang diperiksa ada, sore diperiksa keluar lagi, oh ini berarti benar haid nih, udah seharian, begitu. Yaumun walailatun, 24 jam begitu. Itu namanya, itu paling minimal. Paling minimal. Jadi setelah 24 jam berhenti, ya berarti kemarin itu seharian haid itu. Kemarin seharian haid. Wa ghalibuhu, dan biasanya, ini umumnya masyarakat pada umumnya, biasanya perempuan itu haidnya situn au sab'un minal ayami bilayaliha, 6 hari atau 7 hari, ini biasanya. Jadi biasanya ini Ustaz paling sebentar, biasa paling sebentar sehari, biasanya 6-7 hari, dari mana? Ini enggak ada dalilnya nih. Jadi dalilnya tuh tidak pernah disebutkan. Jadi umur apa namanya masa paling sebentar, masa biasa, masa paling lama nih kagak ada teks daripada Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Asy-Syafi'i bikin sensus. Jadi Imam Syafi'i itu keliling itu Madinah. Keliling Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah dulu. Dikelilingin. Pokoknya setiap perempuan ditanyain. Kayak mahasiswa lagi bikin angket begitu. Nanya ke orang-orang gitu. Haidnya biasanya berapa hari, Bu? Berapa hari, Po? Ditanyain tuh semuanya tuh. Sampai ketemu kesimpulan, oh paling sebentar haid itu sehari semalam. Begitu. Paling biasanya orang biasa itu 6 sampai 7 hari. Sebagaimana dalam pandangan Syafi'i, masa hamil itu juga selain daripada teksnya kan ada tuh yang paling sebentar 6 bulan. Karena ada teksnya tuh orang hamil dan menyusui 30 bulan. Menyusui 2 tahun 24 bulan, sisanya 6 bulan. Berarti paling sebentar hamil 6 bulan. Tapi paling lamanya nih kagak dijelasin. Paling lama hamil tuh berapa bulan? Kata madhab Imam Syafi'i paling lama tuh 2 tahun. Ada orang hamil sampai 2 tahun. Dan Imam Syafi'i sendiri emaknya kan hamil sampai 2 tahun. Emaknya hamil sampai 2 tahun. Jadi kalau ada kita punya bini hamil lama banget kagak keluar-keluar begitu. Ini calon Imam Syafi'i nih gitu. Ini Imam Syafi'i 2 tahun. Imam Malik disebutkan bahwa ibunya itu hamil sampai 4 tahun. Begitu banyak riwayat. Dan beliau ketika hidup nemu ada perempuan yang hamil sampai 4 tahun. Makanya masa maksimal hamil 4 tahun Imam Malik, mazhab Imam Malik. Tapi kalau pandangan Imam Syafi'i, masa maksimal hamil itu 2 tahun. Gitu, 2 tahun. Itu apa namanya pas keluar orang udah jenggotan kali itu gitu. Udah lama banget gitu. Kan ya? Jadi itu paling maksimal. Ya normalnya 40 minggu, 9 bulan gitu. Itu apa biasanya. Men paling cepat 6 bulan begitu. Jadi kalau ada orang Januari kawin gitu. Januari nikah, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli udah lahiran gitu. Orang kan ngomong ini belum 9 bulan ini dia. Jangan-jangan udah hamil duluan gitu. Ini emak-emak yang begini kagak ngaji dia. Ngomongin tetangganya begitu. Padahal kalau dia ngaji tahu paling minimal hamil itu masanya 6 bulan. Jadi orang 6 bulan udah bisa ngelahirin. Ini yang disebut dalam Al-Quran gitu. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dan hamilnya perempuan serta menyusuinya itu 30 bulan. Menyusui 2 tahun 24 bulan, sisanya 6 bulan, berarti 6 bulan itu masa paling sebentar hamil. Begitu. Jadi ini Imam Syafi'i keliling nih. Setiap ketemu orang perempuan ditanyain sampai ketemu, oh paling sebentar haid itu adalah sehari semalam. Biasanya 6 sampai 7 hari. Dan banyak orang yang kurang dari itu. Artinya biasanya tuh haid cuma 4 hari ada, yang 5 hari ada.
Cuman kebanyakan 6 sampai 7 hari. Wa aksaruhu, dan paling maksimal, paling lama masa haid, paling lamanya khamsata asyara yauman bilayaliha, 15 hari. Jadi bagi orang yang mutahayyirah nih, tanggal 1 darahnya udah keluar, ngucur banyak. Ditungguin tanggal 5 masih keluar. Tanggal 6 masih ada darahnya, sampai tanggal 11 masih ada darahnya. Enggak perlu panik, yang penting darahnya normal, orangnya sehat. Ini masih darah haid, karena maksimal darah haid 15 hari. Sebenarnya perempuan kalau haid lama-lama, yang khawatir bukan perempuannya, yang khawatir lakinya. Kan ya? Bener apa kagak itu? Iya, ditungguin lama, makan mie udah berapa bungkus, suka gak beres-beres. Jadi lakinya itu yang kuat. Jadi paling maksimal 15 hari. Karena hitungan bulan dalam Qamariyah itu antara 29 sampai 30. 29 hari sampai 30. Dan kata dalam hadis yang dhaif, dalam kitab-kitab Syafi'i disebutkan ada hadis yang memang statusnya ini diperdebatkan kesahihannya. Bahkan kebanyakan ulama bilangnya dhaif. Tapi dipakai oleh banyak ulama bahwa umur perempuan itu setengahnya haid. Umur perempuan itu setengahnya haid. Jadi kalau dia umur 40, setengahnya itu haid. Dan waktu itu kalau sebulan 30 berarti setengahnya itu haid. Gitu. Jadi kata Imam Syafi'i paling maksimal 15. Artinya nggak mungkin lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 hari berarti sebulan jadi banyakkan haidnya, nggak mungkin. Maka paling paling maksimal haid itu 15 hari. Kalau darah keluar tanggal 1, 2, 3, 4 terus sampai tanggal 15, ini mestinya udah berhenti nih. Tanggal 16 masih keluar, maka darah yang keluar tanggal 16 ini namanya darah istihadhah. Perempuan statusnya suci, wajib sholat dan boleh digauli. Walaupun darahnya keluar, karena darahnya bukan darah haid. Begitu. Bukan darah haid. Karena udah lebih dari maksimal waktu haid. Jadi paling lama haid itu 15. Lebih dari 15 itu namanya istihadhah. Istihadhah itu darah istihadhah aja pokoknya begitu namanya. Saya nggak tahu Indonesianya. Jadi kalau seperti ini orangnya wajib sholat. Lah Ustaz, itu dia sholat darahnya masih ngucur aja Ustaz. Make disumpal gitu. Disumpal darah. Sama kayak orang beser. Iya, disumpal. Saya pernah ngomong begitu diomelin sama dokter. Nggak boleh Ustaz, itu kemaluan perempuan kalau disumpal jadi penyakit kata dia gitu. Ya udah pakai pampers dah begitu. Kalau perempuan bukan pampers namanya apa? Pakai softtek kan begitu. Jadi kalau dia udah aslinya suci, karena masa haid udah beres 15 hari, maka dia wajib sholat. Tapi darahnya keluar aja, maka darahnya disumpal. Nah, kalau boleh disumpal, tapi kalau nggak boleh pakai pembalut. Setiap mau sholat diberesin, dibersihin, kemudian dibalut, kemudian wudhu sebagaimana biasa sholat. Nanti datang waktu sholat selanjutnya diperiksa, masih ada darahnya, dibersihin, pakai pembalut, sholat. Begitu. Repot Ustaz, begitu Ustaz. Kalau gitu dibarengin aja sholatnya. Jadi sholat zohornya dientar-entarin, gitu. Dientar-entarin itu maksudnya diakhirkan sampai akhir waktu. Setelah dia sholat zuhur, karena sholatnya di akhir waktu, beres sholat zuhur udah masuk asar. Habis itu langsung sholat asar, itu biar enak. Ini kalau emang darahnya benar-benar deras. Ini kalau dia setiap kali waktu sholat harus bersihin, repot. Apalagi perempuan kita kan kebanyakan ada namanya perempuan karir kan ya. Perempuan karir.
Ini yang kadang-kadang repot itu dia. Maka waktu sholatnya didempetin gitu. Maghrib Isya juga didempetin. Jadi zohornya bukan jamak karena nggak ada alasan jamak, nggak boleh jamak sholat. Cuman sholatnya diakhirkan begitu. Begitu juga yang beser. Kalau memang repot ya seperti itu. Jadi biar kagak kerja 2 kali maksudnya begitu. Jadi waktu sholatnya diakhirkan begitu. Jadi ini eh, bagi orang yang darahnya terus-terusan keluar. Dan itu juga terjadi. Ada namanya Fatimah binti Jahsh, perempuan di masa Nabi Muhammad SAW, namanya Fatimah binti Jahsh. Beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW nanya, ya Rasul, darahnya keluar terus, nggak berhenti-berhenti. Maka kata Nabi Muhammad, darahnya disumpel, kemudian itu pertama dibasuh, iksilhu, dibasuh itu kemaluannya, darahnya dibersihkan, kemudian disumpal, sholat sebagaimana biasa. Begitu. Itu bagi orang yang terus-terusan. Karena udah 15 hari nih. Maka karena udah 15 hari, hari ke-16 ini bukan haid. Itu masa minimal dan maksimalnya haid. Wa aqallu tuhri, dan masa paling sebentarnya suci. Habis haid suci. Berapa masa suci paling sebentar? Masa suci paling sebentar adalah bainal haidataini, antara 2 haid ya. Masa suci paling sebentar antara 2 haid. Jadi haid sama haid nih masa sucinya paling sebentar berapa? Khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari. Tapi antara 2 haid. Kalau antara haid dan nifas bisa jadi lebih pendek. Nih contoh. Ada orang yang habis ngelahirin. Setelah melahirkan nifas. Nifasnya katakanlah 40 hari. Setelah 40 hari kan suci tuh. Ini suci nih. Itu bisa jadi 2 hari, 3 hari habis itu haid bisa jadi. Jadi habis 2 hari keluar darah. Tanya Ustaz, saya baru beres nifas tanggal 15. Kok tanggal 18 udah keluar darah? Itu darah apa? Itu darah haid. Jadi paling kalau darah haid kan saya suci baru 3 hari Ustaz. Suci 3 hari ya nggak apa-apa. Ustaz katanya suci minimal 15 hari. 15 hari itu antara haid sama haid. Kalau antara haid sama nifas bisa jadi lebih pendek. Atau bahkan tidak ada masa sucinya. Disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten begitu dalam kitab Kasyifatus Sajam. Orang darah nifasnya keluar sampai 60 hari. Setelah 60 hari darah keluar lagi, itu darah haid. Jadi paling sebentar masa suci 15 hari itu antara haid sama haid. Kalau dia beres nifas baru suci 2 hari darah keluar lagi, itu darah haid. Benar darah haid. Katanya 15 hari Ustaz. 15 hari antara haid sama haid. Kalau nifas sama haid itu bisa lebih pendek begitu. Atau antara haid sama nifas. Bisa jadi itu. Jadi dalam pandangan Imam Syafi'i itu sangat mungkin perempuan haid pas lagi hamil. Ini pandangan yang berbeda dari kebanyakan mazhab pada umumnya. Jadi mazhab-mazhab lain tuh bilang kalau lagi hamil begitu, kemudian darah keluar, itu namanya istihadah gitu. Kalau Syafi'i enggak, orang lagi hamil mungkin enggak haid, mungkin, sangat mungkin. Maka ketika lagi hamil dia haid, ya udah kagak sholat, kagak boleh digauli dan seterusnya begitu. Nah bisa jadi orang haid kemudian berhenti nih, selesai tanggal 5 misalnya. Tanggal 5 selesai, lagi hamil gede. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, tanggal 11 ngelahirin. Tanggal 11 ngelahirin, habis ngelahirin keluar darah nifas. Berarti kan antara haid sama nifas itu cuma 10 hari. Cuma 6 hari.
tanggal 5 sampai tanggal 11, 6 hari. Ini masa sucinya sebentar banget Ustaz. Ya iya. Karena yang lama, yang masa suci paling sebentar 15 hari itu antara haid sama haid gitu. Kalau nifas sama haid atau haid sama nifas, nih masa sucinya bisa lebih pendek daripada itu. Begitu. Jadi bini kita lahir, ngelahirin. Kemudian masa nifasnya 40 hari selesai. Baru 2 hari darah keluar lagi gitu. Tuh lakinya nyesel banget itu deh. Udah ditungguin 40 hari, baru 2 hari begitu udah keluar lagi gitu. Itu darah haid. Nggak nyampe 15 hari, emang begitu. Jadi yang 15 hari itu antara haid sama haid gitu. Jadi kalau antara haid nih, haid beres, tanggal 10 haid beres. Ini mestinya keluar darah haid lagi paling cepat tanggal 30. Ya, 25, 15. 15, 20. Tanggal 5 berhenti haid. Paling cepat keluar haid lagi tanggal 20. Karena masa suci paling sebentar 15 hari. Tanggal 5 berhenti, tanggal 10 darah keluar. Nah ini bukan darah haid. Karena masa sucinya sebentar, baru 5 hari. Kan masa suci paling sebentar 15 hari. Ya, kira-kira bingung apa enggak tuh ngitung itu? Iya. Jadi itu darah masa suci. Paling sebentar masa suci 15. Orang masa sucinya baru 3 hari darah keluar, bukan darah itu, namanya darah istihadhah. Darah istihadhah. Wa ghalibuhu, tapi biasanya darah haid itu keluarnya arba'atun wa ishruna yauman. Biasanya masa haid, masa suci. Wa ghalibuhu, biasanya masa suci itu arba'atun wa ishruna yauman, yaitu 24 hari, au salasatun wa ishrun, atau 23 hari. Jadi biasanya perempuan suci 23 sampai 24 hari gitu. Kalau 24 sisanya kan 6 hari haid. Kalau 23 sisanya 7-nya haid begitu. Jadi biasanya begitu, biasanya. Wa ghalibuhu, biasanya suci itu 24 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan untuk masa suci paling maksimal. Artinya kalau masa haid paling lama kan 15, ada tuh batasannya. Tapi kalau masa suci paling lama berapa Ustaz? Tidak ada batasan masa suci paling lama. Sebentar masa suci 15 hari. Paling biasanya 23-24 hari. Tapi paling lama masa suci tidak ada batas. Maka orang sangat mungkin, ada perempuan yang sangat mungkin setahun kagak haid. 2 tahun bahkan kagak haid. Gitu. Karena contohnya ada. Ada perempuan yang sepanjang hayat itu tidak pernah haid. Siapa itu? Namanya Sayyidah Fatimah. Dikatakan dulu katanya haid sekali doang tuh waktu umur nyampe balik itu gitu. Tapi dikatakan juga tidak, beliau sampai umur 15 tidak haid, dan sepanjang umur tidak pernah haid. Itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Makanya perempuan yang paling banyak ibadahnya di atas muka bumi itu Sayyidah Fatimah. Makanya Sayyidah Fatimah itu dikatakan Sayyidatu Ahlil Jannah. Pemimpinnya penghuni surga kaum perempuan. Jadi kaum perempuan pimpinannya ntar di surga itu Sayyidah Fatimah. Yang disebutkan dalam Al-Quran gimana yauma yudha'u da'i bi imamihim. Kita ini bakal dipanggil sesuai dengan imam-imam kita sendiri.
Ntar di akhirat kita dipanggil sesuai dengan imamnya. Artinya kita ngikut masuk surga tuh tergantung imam yang kita ikuti. Kalau ngimaminnya perempuan ngikutin Sayyidah Fatimah, insya Allah dipanggil bareng rombongannya Sayyidah Fatimah. Gitu. Kalau perempuan kita ajarin demen sama Sayyidah Fatimah. Tapi kalau perempuan kita ajarin supaya demen sama artis Korea itu. Siapa namanya tuh? Jongkok. Siapa namanya? Nurah. Saya bingung itu, anak-anak pada apal itu nama artis Korea itu. Padahal namanya aneh-aneh itu. Ada jongkok, ada bongkok, gitu. Ada encok, gitu. Namanya lucu-lucu, gitu. Itu kalau demennya sama kayak begitu, masya Allah. Sampai orang kagak malu nulis biodata yang dibacain, didengar sama semua orang itu pas waktu wisuda, gitu. Dibaca cita-citanya menikah dengan Sun Goku, kata dia. Siapa sih itu artis namanya Son Goku apa siapa sih itu? Itu. Ini kita nih bilangnya nih ya namanya anak-anak Ustadz. Kagak boleh begitu. Enggak boleh. Ini kalau didiemin hilang udah. Otak anak kita enggak ada Sayyidah Fatimahnya. Di otak anak kita enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Sayyidina Ali, hilang semua. Yang ada nih Cristiano Ronaldo, yang ada Neymar. Kalau perempuan tuh begitu, enggak boleh. Jadi kita orang tua jangan ngediemin. Jadi sebisa mungkin arahkan anak-anak kita untuk yang dijadikan idola itu Sayyidah Fatimah dalam hal ibadah begitu. Sayyidah Fatimah. Makanya kalau ada pengajian apa namanya, tapi alhamdulillah kalau Taufikur Rahman sih pengajian kaum ibunya lah jalan ya, lancar ya. Diikutin sama apa namanya, anak perawannya pada ikut apa kagak tuh? Iya, gitu. Saya lihat kalau yang ngaji romannya udah tua-tua mulu. Jadi kalau bisa ada tuh pengajian apa namanya, soalnya kayak gitu anak tanggung tuh juga bingung dia nyari ini. Malah yang ngaji itu anak-anak kecil. Orang kalau udah lulus SD aja, udah lulus udah SMP, dia sebenarnya mau ngaji sebenarnya, cuman kagak ada pengajiannya. Gitu yang ada bocah semua kan ya, gitu. Saya dulu ngalamin kita punya apa di rumah istri bikin pengajian. Anak-anak pengajian apa namanya bocah-bocah. Ada empoknya mau ikut begitu. Bini saya sih iya aja masuk aja, cuman dia malu. Orang isinya bocah semua, dia diren SMP kan begitu. Akhirnya dibikinin waktu khusus. Ya udah nih kakak-kakaknya yang SMP habis Isya begitu. Abis Isya udah kena HP duluan dia begitu. Akhirnya awal sih datang bertiga, berlima, kadang 3, kadang 5, kadang 4. Lama-lama tinggal atu. Bubar udah mengajinya. Akhirnya bocah lagi aja yang ngaji begitu. Jadi emang rada susah nih umur, maka peran kita nih orang tua nih jadi penting. Jadi satu-satunya perempuan yang tidak pernah masa haid Sayyidah Fatimah. Makanya tidak ada batasan haid. Jadi kalau ada satu fakta di dunia bahwa ada hamil 2 tahun berarti maksimal 2 tahun. Begitu. Ada faktanya. Kalau ada fakta perempuan tidak pernah haid maka masa suci nggak ada batas. Sayyidah Fatimah radhiyallahu an. Jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu an itu dikatakan bahwa Fatimah itu mustaqun minal fitam. Sayyidah Fatimah itu dinamakan Fatimah itu sebab dari kalimat al-fitam. Al-fitam itu artinya al-qat'u, pemutusan. Maksudnya apa? Bahwa Sayyidah Fatimah itu diputuskan oleh Allah hubungannya kepada neraka. Jadi diputuskan oleh Allah bahwa Sayyidah Fatimah ini adalah ahli surga. Begitu. Jadi al-fitam itu artinya memutuskan. Al-fitam juga disebut oleh ulama untuk istilah perempuan yang memutuskan menyusui anaknya. Gitu. Al-maftum,
anak yang dipisah dari susu ibunya itu juga disebutnya al-fitom, dipisahkan. Jadi Fatimah dari kalimat al-fitom artinya memutuskan. Allah memutuskan Sayyidah Fatimah dari keterikatannya dengan siksaan. Jadi nggak pernah disiksa Sayyidah Fatimah. Beliau radhiyallahu anha nikah dengan Sayyidina Ali, umurnya waktu itu 15 tahun. Sayyidah Fatimah 15 tahun 5 bulan, Sayyidina Ali 21 tahun 5 bulan umurnya itu. Jadi Sayyidina Ali umur 21 tahun, Sayyidah Fatimah 15 tahun. Dan Sayyidah Fatimah tuh pernah satu waktu ngadu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tuh nggak punya pembantu. Sayyidina Ali nggak punya duit untuk bayar orang. Dan Sayyidina Ali juga nggak punya budak itu. Kan ya, kita dengar Sayyidina Abu Bakar ada budaknya yang kemudian ikut hijrah tuh namanya siapa? Abdullah Fuhair gitu. Abdullah Fuhair. Sayyidina Umar punya budak. Sayyidina Utsman ada. Imran bin Husain yang hadisnya masyhur, beliau jadi periwayat hadis wudunya Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Ali nggak punya. Makanya di rumah itu Sayyidah Fatimah pernah ngadu gara-gara capek gitu. Jadi capek ngurusin rumah, Sayyidina Ali kagak punya pembantu begitu. Yang aslinya dalam pandangan syariat aslinya tuh kebutuhan rumah segalanya itu memang kewajiban laki tuh. Nyapu, ngepel gitu. Nyuci, gosok itu kewajiban laki dalam pandangan fikih Syafi'i itu. Jadi kalau ada laki-laki pagi-pagi nyapuin teres itu lagi menjalankan kewajiban. Dia enggak lagi ketakutan, enggak. Itu emang kewajiban syariat itu. Iya benar. Cuman kan budaya kita udah begitu, romannya begitu budaya kita. Kita kalau nikah perempuan tuh kayak sekalian dapat dua tuh. Sekalian dapat istri, sekalian dapat pembantu, kan begitu. Padahal enggak tuh, enggak boleh begitu sebenarnya. Jadi fikih syariat itu bilangnya kewajiban laki nafkah. Apa nafkah? Mencakup segala hal termasuk masak, nyapu, ngepel, bersihin badan istri, maksudnya sabunan, alat mandi. Itu kewajiban suami. Kalau dia nggak mampu, maka dia bisa bayar orang, gitu, pembantu misalnya, gitu. Itu kewajibannya ada pada laki-laki memang. Loh kewajiban perempuan apa Ustaz? Kewajiban perempuan itu cuma istimta doang. Kewajiban perempuan itu melayani keinginan suami dalam hal biologis tok begitu. Selain itu perempuan dimuliakan, ditinggikan begitu. Coba, dan ini masih ada di budaya Arab. Makanya kalau di Arab Saudi itu yang belanja ke Carrefour tuh laki-laki semua tuh. Kan ya, laki-laki, perempuan kagak. Kan ya, sampai dulu sebelum Muhammad bin Salman ini, bukan Muhammad bin Salman, iya Muhammad nih, si pangeran ini, kan Salman rajanya, ini raja Muhammad bikin aturan perempuan boleh nyetir kan baru sekarang. Muhammad bin Salman yang bikin. Dulu laki semuanya, nyetir gak boleh, sampai keluar rumah tuh gak boleh. Karena semuanya sudah dibutuhkan. Cuman konsekuensinya kapan laki mau kudu siap begitu. Konsekuensinya kan ya. Kalau kita enggak nih, walaupun repot segalanya, nyuci dia, ngepel dia, nyapu dia, nyusuin anak dia, begitu. Sampai kadang-kadang ada bini yang disuruh ngeronda sama lakinya, begitu. Ada itu jadwal ronda, dia lakinya gue malas lah, besok gue kerja katanya, besok gue kerja minggu nih dulu aja dah gitu. Kalau kan ini perempuan sekarang nih, masya Allah, sampai artinya Sayyidah Fatimah tuh ngadu sama Nabi Muhammad. Lalu kemudian dari peristiwa ini kata Nabi Muhammad, udahlah nggak usah ngeluh, bagi tugas saja. Sayyidah Fatimah tugasnya di dalam rumah, Sayyidina Ali urusan luar rumah, begitu. Ini atas dasar kasus ini akhirnya banyak ulama yang mentoleransi perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah, ngikutin Sayyidah Fatimah begitu. Tapi aslinya
pekerjaan perempuan di rumah tuh boleh minta upah gitu. Ini nafkahnya 5 juta. Itu di luar biaya nyapu, ngepel, gosok, nyuci gitu. Boleh, emang karena aslinya tuh kewajiban laki. Jadi kalau artinya kan yang namanya istimta tuh berhubungan, itu mah kewajiban, kagak boleh minta bayar itu. Kalau bini minta bayar jatuhnya pecun juga namanya. Ini ya. Ini yang bukan kewajiban nih. Hatta sampai nyusuin anak itu kan kata Allah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan wajib bagi bapaknya untuk memenuhi kebutuhan rizki anak-anak yang dilahirkan dari istrinya, termasuk susu. Maka menyusui itu kewajiban suami. Artinya susunya dari istri, cuman suami yang berkewajiban kalau si istri minta upah daripada susuannya wajib dibayar. Cuman kita alhamdulillah, ini ilmu dari zaman dulu belum pernah dibuka, baru sekarang doang. Makanya kita senang alhamdulillah, kan bini kita nggak minta macam-macam kan ya. Tapi secara fikih memang begitu. Tapi kalau mau begitu nanti kagak bisa ngikutin Sayyidah Fatimah. Ini ya gitu. Perempuan kalau mau ngikutin Fatimah itu udah ngurus-ngurus rumah gak usah minta apa-apa kan gitu. Jadi itu apa namanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu salah satu. Karena saya ngajar ini apa namanya ada kelas namanya pranikah. Biasa itu anak-anak muda yang pada mau nikah jadi minta belajar fikih nikah, hak dan kewajiban suami istri, kemudian bab talak juga kan gitu. Ini kan bab talak yang paling urgent karena banyak orang yang nggak tahu, laki banyak yang ngucap ucapan talak yang dia nggak sadar. Makanya alhamdulillah banyak anak-anak muda yang bikin apa sih namanya tuh pengajian. Kalau orang kita nyebutnya pengajian, kalau orang kota nyebutnya komunitas gitu. Komunitas ini kelompok ini bikin kajian apa namanya pranikah dan sebagainya itu. Jadi itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu an adalah fakta bahwa ada satu perempuan yang tidak pernah mengalami ada lagi nih wa aqallun nifas, kira udah beres. Aqallun nifasi paling sebentarnya nifas majjatun, nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi kalau pandangan Syafi'i nifas itu darah habis ngelahirin. Sebelum ngelahirin yang orang sebut dengan istilah air ketuban itu bukan bagian dari nifas. Artinya gini, ada perempuan yang oroknya belum keluar, ketubannya udah pecah, udah keluar. Itu adalah darah penyakit, masanya masih suci. Artinya kalau ada kewajiban sholat kelewat, sebab orangnya lemes, sakit, banyak air ketuban pecah, wajib dikodok nanti beres nifas selesai. Begitu maksudnya. Ini nggak sholat, nggak apa-apa, emang lemes begitu kan kesian kalau dipaksa sholat. Nanti udah ngelahirin, darah nifasnya keluar, beres nifas, wajib kodok tuh. Kemarin air ketuban pecah keluar dari jam 10 pagi. Zohor kelewat, asar kelewat, maghrib kelewat, baru habis maghrib lahiran. Isya udah nggak wajib karena nifas tuh. Berarti ada 3 sholat nih yang wajib dikodok entar. Beres nifas begitu. Tapi dalam pandangan madhab Hambali, air ketuban tuh yang pecah termasuk bagian daripada nifas. Jadi yang keluar setelah itu dia udah nggak wajib sholat lagi gitu. Paling sebentarnya nifas majjatun, sekali keluar. Majjah itu cuman ya 1 kali serut begitu keluar, udah beres. Ada orang ngelahirin, habis bayinya keluar, darahnya keluar, udah berhenti. Itu nifasnya udah selesai. Maka setelah itu dia sudah wajib sholat, mandi dan sholat seterusnya. Wa ghalibuhu, tapi paling biasanya nifas arba'una yauman 40 hari. Biasa. Paling biasa 40 hari. Kebanyakan orang 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling maksimal masa nifas
Masa nifas paling maksimal situna yauman 60 hari. 60 hari. Jadi 60 hari itu nifas. Tanggal 1 lahiran sampai tanggal 30 masih darah keluar. Masih sampai tanggal bulan selanjutnya masih keluar. Enggak apa-apa karena masa nifas paling maksimal 60 hari. Kalau udah 60 hari insya Allah udah selesai. Tapi enggak banyak ya. Yang saya tahu begitu. Ini yang sampai ke kuping saya. Jadi perempuan tuh hampir tidak ada yang sampai 60 hari. Biasanya 40, 45 lah, 50 lah begitu. Tapi sampai 60 itu belum saya belum dapat itu kasusnya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang a'dzarus shalah. Uzur bolehnya ninggalin sholat. Isnani ada 2 insyaallah di pertemuan akan datang. Sebelumnya saya mohon maaf, dan kalau memang ada pertanyaan kita kita jawab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan juga kita mendapatkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa informasi yang datangnya dari Masjid Jami Taufikur Rahman. Informasi yang pertama adalah infak pagi hari ini alhamdulillah sebesar Rp576.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga informasi yang kedua, ada beberapa jadwal taklim bulan selama bulan Oktober di Masjid Jami Taufikur Rahman. Di pekan depan Sabtu 7 Oktober salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim bersama Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, pimpinan Thariqah Idrisiyah dari Tasikmalaya. Di hari Sabtu 14 Oktober salat subuh berjamaah bersama Buya Ki Haji Munawir Asli. Dilanjutkan dengan Minggu 22 Oktober yaitu Qiyamul Lail, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah bersama Syekh Mufti Syafi'i Ansi. Dan yang terakhir adalah Minggu 29 Oktober kita semua memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Jami Taufikur Rahman, yang mana waktunya salat subuh berjamaah. Mungkin itu saja informasi dari Masjid Taufikur Rahman. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menghadirinya setiap kegiatan-kegiatan di Masjid Jami Taufikur Rahman. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali jamaah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya dipersilakan. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Allah berikan kelancaran rezeki kita, Allah beri kesehatan badan kita, Allah beri kemudahan dalam segala urusan kita, Allah beri keberkahan pada setiap apa yang kita capai daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi, Allahumma ij'alna min ahli al-khair zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi jamaah yang tidak mendapatkan sarapan di luar bisa bergabung bersama para guru, sarapan bareng di dalam.